Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus yang memperingatkan para muridnya untuk berhati-hati. Yang ditampilkan oleh Markus dalam hal ini adalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu kemudian Yesus menampilkan suatu fenomena atau peristiwa yang pernah terjadi. Secara khusus Yesus yang memberi roti kepada 5.000 orang dan 4.000 orang. Apa yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Ya, berdasarkan pengalaman yang terjadi, ya, mungkin saja waktu itu Yesus bersama dengan orang Farisi. Berhadapan dengan orang Farisi, tentu fenomena-fenomena yang terjadi di sana adalah tindakan-tindakan orang-orang Farisi itu yang menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah, atau mereka sudah berpikir selalu berorientasi pada kepentingan, orang oportunistis. Ya, mereka melakukan sesuatu ya untuk kepentingan mereka, untuk mendapatkan keuntungan, dan bahkan mereka mengatasnamakan adat istiadat atau hukum Taurat itu ya sebagai salah satu tameng untuk menangkis kehendak Allah atau untuk menangkis apa yang menjadi pewartaan Yesus, atau juga ya menutup ruang hati mereka atas kehendak Allah yang sebenarnya, atau mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Allah dari tradisi atau dari adat istiadat yang ada. Di mereka menafsirkannya berdasarkan pemikiran mereka, subjektivitas mereka, ya. Di sini mereka mengklaim bahwa apa yang dikatakan oleh adat istiadat itu ya itulah sebuah kebenaran. Padahal bagi Allah, bagi Yesus, apa yang mereka pikirkan itu ya cenderung lebih merendahkan martabat manusia. Dengan demikian ya bisa digarisbawahi bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang perlu diwaspadai tindakan mereka, sebab berorientasi kepada hal-hal yang merendahkan martabat manusia dan juga ya mencari keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Singkat kata, mungkin ya bagi Yesus mereka itu ya tidak perlu diteladani. Demikian pun ragi Herodes. Jadi Herodes itu kita pahami ya sebagai raja yang lalim, ya kejam. Jadi dia memerintah mungkin dengan tangan besi, ya. Dan juga ya dia tidak menginginkan adanya atau haus akan kekuasaan, tak ingin disaingi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Dengan demikian ya dia menginginkan agar keberadaannya sebagai raja terus
pertahankan atau menjadi bagian yang harus dia miliki seumur hidupnya. Dan juga ya dalam pemerintahannya mungkin saja ada banyak hal yang menjadi kurban dari kebengisannya. Sama saja bahwa dia itu tidak menghargai hidup, nilai hidup. Kita kembali kepada roti Yesus ya. Jadi roti Yesus itu memberi kehidupan. Jadi ketika orang-orang lapar, 5.000 orang, 4.000 orang yang lapar, berada dalam kelaparan ya, Yesus berbelas kasih kepada mereka ya, lalu memberikan mereka roti, makanan. Sehingga mereka pun tidak lagi berada dalam ketakutan, kecemasan, atau berada dalam situasi kelaparan, tetapi mereka merasa dipuaskan dan merasa terhibur, merasa dikenyangkan, merasa diperhatikan, sehingga ada harapan baru dalam diri mereka ya, untuk bisa melanjutkan hidup mereka, bukan untuk menghancurkan hidup mereka. Tentu ada dua hal yang bertentangan di sana. Oleh karena itu Yesus tadi mengatakan berhati-hatilah terhadap ragi-ragi, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lebih pada sikap dan tindakan mereka yang tidak menunjukkan adanya suatu penjunjungan nilai kemanusiaan ya, atau di sana kejujuran atau kerendahan hati. Semuanya yang ada adalah ketakutan, kecemasan, dan lebih pada sebuah keinginan untuk berkuasa. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ya mungkin bacaan hari ini juga yang menegur kita untuk setidaknya menampilkan diri sebagai pribadi-pribadi yang setidaknya itu berada pada kehendak Allah, pada posisi Allah, sebagaimana para nabi ya, yang sepikir dengan Allah, sekehendak dengan Allah, dan bertindak dalam posisi Allah. Kita diajak di sana seperti itu ya, untuk setidaknya tampil sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus ya, menjadi pribadi-pribadi yang membawa duta kebenaran, membawa kasih, sehingga yang ada adalah hidup dalam kedamaian, hidup dalam keharmonisan. Tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan, tidak ada lagi perendahan martabat manusia. Tentu ada banyak hal yang dilakukan ya sebagai ekspresi kita itu berada dalam posisi Allah ya, mencintai sesama, mengasihi sesama, bertindak jujur, bertindak adil ya, sebagai seorang manusia ya terhadap yang lain, yang hidup berdampingan satu dengan yang lain, terlibat dalam kehidupan sosial, saling membantu kepada mereka yang membutuhkan, bertindak jujur di tengah-tengah tawaran-tawaran ketidakadilan atau ketidakjujuran, atau bertindak tegas dalam cobaan-cobaan yang berusaha untuk merenggutkan iman dan sebagainya. Jadi semuanya itu setidaknya menampilkan atau menunjukkan bahwa kehendak Allah itu lebih pada posisi yang mengajarkan kita manusia untuk melakukan kebenaran dan kebaikan, bukan berusaha untuk menghancurkan sesama, berusaha untuk menghilangkan sesama, meniadakan, menyurutkan sesama. Sebab itu bagi Allah tidak dikehendaki. Mungkin ya soal roti yang dikehendaki Allah atau yang ditampilkan oleh Yesus, ditampilkan kembali oleh Yesus kepada para muridnya, mau mengatakan bahwa itulah kehendak Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itulah sekiranya yang dilakukan oleh para murid, oleh kita semua yang percaya kepadanya. Tidak hanya roti itu ya adalah kehendak Allah, kasih ya, Allah yang berbelas kasih di sana. Di situ Yesus menunjukkan setidaknya kita bertindak juga sebagai roti yang memberi kepuasan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kelegaan, bukan hadir sebagai pembawa penderitaan, penyudutan dan sebagainya yang pada akhirnya itu yang melanggar atau menginjak-injak nilai kemanusiaan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang untuk sampai kepada kesadaran seperti itu dan bertindak atas nama kehendak Allah itu tidak mudah bagi kita manusia di tengah cobaan-cobaan dunia ini. Yang terpenting bagi kita adalah adanya sebuah komitmen diri ya, untuk selalu sadar bahwa Allah itu tak pernah meninggalkan kita. Allah itu selalu berkarya dalam hidup kita. Dan oleh karena itu hal-hal yang penting dilakukan adalah ya mendengarkan sabda Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi, pendalaman iman dan sebagainya, yang setidaknya membantu kita untuk menimbulkan kesadaran bahwa Allah itu
lebih mencintai kita daripada kita yang bertindak atas diri kita sendiri ya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.